got the boat. Pay that man his money. Begitu banyak manusia yang ingin hidup bergelimang harta dengan menggunakan jalan pintas, seperti dengan judi misalnya. Padahal tidak ada orang yang kaya dan bahagia dari judi. Walaupun judi menjanjikan kekayaan dan kemenangan, tapi itu semua pada akhirnya hanyalah sebuah kebohongan. Ingat kata Bang Haji Rhoma Irama, judi itu hanya akan meracuni kehidupan dan keimanan. Apapun nama dan bentuk judi jangan dilakukan dan jauhilah. Karena sebenarnya kemenangan terbesar dari berjudi adalah berhenti melakukannya. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Cowok ini namanya Mike. Ia saat ini adalah seorang mahasiswa jurusan hukum yang sebagian besar biaya kuliahnya dibayar dari uang hasil menang main judi. Mike terpaksa melakukannya karena ia berasal dari keluarga yang sangat gak mampu. Bahkan saking kerenya si Mike ini, ia sengaja ngajakin pacarnya yang bernama Joe untuk tinggal sekontrakan bersama dengannya agar biaya sewanya bisa dibagi dua. Mike bisa berkali-kali menang judi dengan mudahnya lantaran ia sangat lihai dalam membaca sebuah permainan. Selain itu, Mike bisa mengetahui kartu milik lawannya hanya dengan melihat bahasa tubuh dan tatapan mata dari lawannya. Malam itu, Mike mengambil semua uangnya yang disimpan di berbagai tempat di kamarnya untuk judi lagi. Setelah dihitung-hitung, uangnya itu ternyata ada sekitar $30.000. Mike kemudian sampai di sebuah kasino yang memiliki taruhan paling besar di kotanya. Pemilik kasino itu bernama Teddy KGB. Ia merupakan seorang penjudi yang sangat handal yang gak pernah terkalahkan. Gak hanya itu, Teddy juga memiliki banyak koneksi dengan beberapa mafia dari Rusia. Dan sesaat sebelum Mike main, ia bertemu dengan temannya yang bernama Joy. Di mana Joy ini merupakan seorang rounder atau petaruh berpengalaman yang hidupnya sudah bergantung dengan judi sejak berusia 19 tahun. Melihat Mike yang akan mempertaruhkan semua uangnya, Joy pun meminta Mike untuk memikirkannya ulang. Karena semua penjudi yang ada di tempat itu pada jago-jago banget. Namun bukannya mendengarkan nasihat Joy, Mike malah semakin tertantang. Lalu Mike pun main judi kartu poker no limit Texas Hold'em, yaitu sebuah permainan kartu tanpa limit taruhan. Terlihat Mike bermain dengan Teddy dan dua orang lainnya. Dalam setiap permainannya, Mike rupanya punya strateginya sendiri. Ia nggak akan memasang taruhan jika kartu yang ia punya nggak cukup bagus. Pada awalnya taruhan yang diberikan biasa-biasa aja, tapi saat Mike mendapat kartu bagus, ia perlahan-lahan mulai menaikkan taruhannya. Hingga akhirnya dua pemain lainnya pun mundur. Sekarang lawan Mike tinggal Teddy aja. Merasa di atas angin karena di tangannya ada kartu bagus dan ditambah lagi Teddy terlihat ragu dengan kartunya, Mike pun tanpa pikir panjang langsung mempertaruhkan semua uangnya. Namun di luar dugaannya, Teddy ternyata memiliki dua kartu as. Itu artinya Teddy lah yang berhasil memenangkan permainan judi itu. Mike sontak panik bukan main saat melihat uangnya kini langsung ludes gak tersisa hanya dalam sekejap mata. Atas kekalahannya itu Mike memutuskan untuk pensiun dari perjudian. Joy yang mengetahuinya segera menawari pinjaman agar Mike bisa terus main, yang mana nanti hasil kemenangannya bisa mereka bagi rata. Namun Mike udah terlanjur putus asa dengan itu dan dengan tegas ia langsung menolaknya. 9 bulan kemudian, Mike yang udah insaf jadi penjudi itu akhirnya mendapatkan kerja sebagai sopir pengantar paket dan barang. Biasanya Mike melakukan kerjaannya itu sesaat setelah dirinya habis kuliah sampai larut malam. Meski terasa sangat melelahkan, Mike tetap berusaha menjalaninya dengan sebaik mungkin. Suatu malam saat Mike mengantarkan paket ke dosennya yang bernama AB, ia mendapati dosennya itu sedang bersantai sambil bermain poker bersama rekan kerjanya yang lain. Di situ Mike mencoba nimbrung dengan menyarankan AB untuk masang taruhan yang paling tinggi karena ia yakin AB pasti menang. Jelas aja hal itu menyulut emosi yang lain. Bagi mereka, Mike adalah bocah kemarin sore yang sangat sotoy. Gak terima dirinya diremehkan, Mike mulai membeberkan satu persatu kartu yang ada di tangan mereka semua.
Dan ternyata semuanya benar tanpa ada yang meleset satupun. Mereka pun spontan takjub. Sebagai permintaan maaf, mereka mengajak Mike untuk gabung main aja bersama mereka. Dikarenakan dirinya udah tobat, Mike pun menolaknya secara sopan. Sepulangnya kerja, Mike seperti biasa pasti akan menceritakan apa yang ia alami hari itu pada Joe, termasuk tentang kejadian bersama dosennya tadi. Sejujurnya sejak awal Joe ini gak suka Mike main judi. Bagaimanapun juga judi hanya akan membuat hidup seseorang semakin dekat dengan kehancuran. Tapi syukurlah Mike sekarang udah berhenti melakukannya. Besoknya Mike pergi menjemput sahabat baiknya yang baru aja dibebaskan dari penjara. Namanya adalah Worm. Jadi Worm ini dipenjara akibat terlibat jual beli kartu kredit palsu. Sebenarnya Worm melakukan itu bersama Mike. Namun saat dirinya tertangkap, Worm benar-benar melindungi Mike supaya nggak ikut dijebloskan di penjara. Ia sengaja melakukannya lantaran ingin melihat sohibnya itu bisa meneruskan kuliahnya. Rupanya Worm juga memiliki hobi yang sama dengan Mike, yaitu demen banget judi. Bahkan bisa dibilang Worm sangat tergila-gila dengan judi. Buktinya baru aja keluar dari penjara, Worm langsung ngajakin Mike main judi. Tentu saja Mike menolaknya. Ia memberitahu Worm kalau dirinya udah pensiun dari dunia itu. Meskipun Worm terus berusaha membujuk Mike agar mau main lagi, sayangnya Mike tetap teguh dengan pendiriannya. Ia bersumpah gak akan bermain judi lagi, dan Mike kemudian hanya bisa mengantarkan Worm ke kasino dan memberikan uang $220 sebagai modal untuk Worm main judi. Saat dalam perjalanan pulang, Mike mendadak putar balik ke tempat perjudian. Ia akhirnya tergoda untuk kembali main judi. Di tempat itu, walau Mike dan Worm berlaga gak saling kenal, tapi mereka tetap kompak menggunakan trik lama mereka setiap main. Biasanya Worm mengambil alih untuk mengocok kartunya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan Mike kartu yang bagus. Begitu permainannya dimulai, agar gak dicurigai, Worm berakting seakan-akan dirinya hanyalah pecundang payah yang gak pernah bisa memenangkan permainan itu. Sementara Mike malah sebaliknya, setiap putaran ia babat habis dengan kemenangan. Dan dari kemenangannya itu, Mike berhasil mendapat uang sebesar $1.200. Old school tricks, stuff that would never play in the city. Now, some people might look down on Worm's mechanics, call it immoral. I got the bogey. His technique is flawless, but his judgment is a little off. I got the full house. I got the queens over the aces. Well, my Uncle Les says when the money's gone, it's time to move. Esok harinya, Worm ngajakin Mike pergi ke sebuah tempat yang ternyata adalah kasino paling terkenal di kotanya. Worm lagi-lagi ngajakin Mike buat main, namun kali ini Mike bisa menahan dirinya dari godaan syaiton. Ia kemudian segera pamit pulang. Sesampainya di kontrakan, Joe rupanya telah lama menunggu Mike pulang. Gak ingin Joe tahu yang sebenarnya terjadi, Mike pun terpaksa berbohong bahwa seharian tadi setelah jemput Worm dari penjara, mereka sibuk nongki. Awalnya Joe percaya-percaya aja dengan cerita itu, tapi waktu Mike lagi mandi, Joe diam-diam ngecek kantong celana Mike, dan sesuai dengan instingnya, Mike telah bohong padanya. Joe menemukan ada sekebok uang yang jelas-jelas gaji Mike aja gak sampai sebanyak itu. Apalagi ini belum waktunya Mike gajian. Dugaan Joe semakin kuat kalau Mike telah kembali berjudi saat Joey tiba-tiba mendatangi Mike di kampus. Sontak Mike ngajakin Joey ngobrol di tempat sepi. Joey pun memberitahu Mike tentang perbuatan curang Worm yang gak ada habisnya. Joey meminta Mike untuk mengingatkan sohibnya itu untuk main jujur. Gak ingin sesuatu yang buruk menimpa Worm, Mike pun buru-buru pergi menemui Worm. Tanpa banyak basa-basi, Mike meminta Worm mulai saat ini berhenti berbuat curang. Asal Worm tahu perbuatan curangnya itu lama-lama bisa membawa malapetaka. Ya, Worm bisa aja di blacklist dari semua kasino di seluruh kota mereka. Lebih parahnya lagi, Worm bisa berurusan dengan mafia Rusia yang gak akan segan-segan membuatnya hilang nyawa. Lebih baik Worm sekarang nyari kerjaan yang halal daripada terus-terusan mengharapkan dapat uang yang banyak dari judi. Bagaimanapun juga yang hasilnya instan itu gak akan bertahan selamanya. Harusnya Worm ingat kalau manusia itu dihargai dan berharga karena kerja kerasnya. Mendengar nasihat barusan, Worm pun malah bodoh amat. Ia sampai kapanpun akan terus berjudi karena itulah satu-satunya kemampuan yang bisa ia andalkan untuk
bertahan hidup di dunia yang keras ini. Gak lama setelah menemui Worm, Mike mendatangi Joe yang kini terlihat selalu berusaha menghindarinya. Joe saat ini kecewa berat dengan Mike yang sudah bohong padanya seperti orang bodoh. Rasa-rasanya ia sudah lelah buat ngingetin Mike kalau main judi itu cuma bikin hidup Mike nantinya sengsara. Mike yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. Di sisi lain, ketika Worm lagi asik nongkrong di bar, ia tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan teman lamanya yang bernama Grandma. Maksud dan tujuan kedatangan Grandma yang mendadak seperti tahu bulat itu karena ia ingin segera melunasi hutangnya yang jumlahnya ada $25.000 atau sekitar 380 juta rupiah. Melihat Worm seakan-akan amnesia dengan hutangnya, Grandma pun langsung menghajar Worm tanpa belas kasihan sedikit pun. Tentu aja hal itu membuat Worm gak berdaya. Ia akhirnya berjanji akan melunasi semua hutangnya 2 minggu lagi. Sementara di tempat lain, Mike terlihat sedang bertemu dengan AB. Rupanya dosanya itu masih penasaran dengan skill Mike yang bisa membaca kartu orang lain. Rasa-rasanya saat itu AB seperti sedang menonton sebuah sulap. Dan tanpa basa-basi, Mike pun menjelaskan tentang trik permainannya selama ini, bahwa ia bisa membaca kartu lawannya hanya karena ia selalu memperhatikan kartu yang keluar dan melihat bagaimana reaksi lawannya. Selain itu, Mike bisa membaca situasi kapan waktunya menaikkan taruhan dan kapan harus memberi gertakan sambal pada lawannya. Saat pulang ke kontrakan, Mike mendapati Worm sedang menunggunya di luar. Sontak Mike ngajakin Worm masuk ke kontrakannya, dan betapa kagetnya Mike saat mengetahui Joe ternyata telah angkat kaki dari kontrakan. Melihat Mike sedih, Worm pun menghiburnya. Ia bilang kalau Mike sama sekali gak rugi bila Joe pergi dari hidupnya, karena bagi Worm, wanita seperti Joe hanya menjadi penghalang untuk hobi dan kecintaannya pada judi. Daripada Mike galau, mending Mike ikut bersenang-senang bersamanya bermain di Las Vegas. Pulang-pulang Mike bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Merasa omongan Worm ada benarnya, Mike pun akhirnya terpengaruh. Mereka pun lalu langsung pergi ke Las Vegas. Dan sesampainya di sana, Worm menyuruh Mike untuk pergi duluan mencari meja. Dan tanpa disangka-sangka, Mike justru bertemu dengan Joey dan teman-temannya yang dikenal sebagai pemain pro yang udah sangat paham dengan trik-trik yang ada di dunia perjudian poker. Berbeda halnya dengan dua pemain yang baru aja gabung dengan mereka. Gak lama kemudian, permainan judi poker pun dimulai. Gestures that reveal the cards in their hands and each other, do you? Got a hand. It's that simple. Selesai Mike main, Worm barulah ngomong yang sejujurnya pada Mike. Jika saat ini ia sudah kehabisan uang karena kemarin Grandma telah mengambilnya. Worm juga menjelaskan bila kini dirinya terlilit hutang yang sangat besar. Dan gak tega Worm dikejar-kejar hutang, Mike sebagai sahabat yang baik telah memutuskan akan membantu melunasi seluruh hutang Worm. Besoknya saat Mike bertemu dengan Joe di kampus, Joe langsung menjauhi Mike. Namun Mike terus mengejarnya dan ia sampai saat ini gak habis pikir kenapa Joe meninggalkannya begitu aja. Dan dengan perasaan sangat jengkel, Joe bilang kalau hubungannya dengan Mike udah berakhir saat Mike berani membohonginya dan mulai kembali bermain judi. Lagian mau Joe ngomong sampai berbusa pun kalau judi itu gak baik, Mike pasti akan akhirnya tetap berjudi juga. Dan Joe gak bisa hidup bersama seorang penjudi. Malamnya Mike didatangi seorang pemilik kasino untuk menagih hutang Worm sebanyak $7.000. Di mana hutang itu ternyata Worm tangguhkan kepada Mike. Seketika Mike merasa jantungnya mau copot. Ia sama sekali gak nyangka Worm berani melimpahkan hutangnya tanpa ada omong-omongan dulu dengan Mike. Detik itu juga Mike pergi menemui Worm sambil marah-marah. Mike meminta Worm berhenti melibatkannya ke dalam masalah yang besar. Mike memang bersedia membantu Worm melunasi hutangnya dengan karma. Tapi bukan berarti Worm jadi bisa seenaknya menggunakan Mike sebagai jaminan untuk hutangnya yang lain. Sambil memasang tampang memelas, Worm minta maaf ke Mike. Ia berjanji akan melunasi hutangnya yang lain dengan caranya sendiri. Mendengar itu, Mike pun luluh. Ia jadinya malah mau membantu Worm keluar dari masalah utang piutang itu.
Beberapa hari kemudian, Worm ngajakin Mike menemaninya bertemu dengan Garma. Mike mencoba membujuk Garma agar memberikan keringanan di hutangnya Worm. Namun karena Worm gak bisa diam, Garma pun memotong waktu pembayaran hutangnya menjadi 5 hari lagi. Apabila mereka berdua gak bayar tepat waktu, Garma pastikan mereka berdua akan menanggung akibatnya. Karena cara tercepat untuk melunasi hutangnya adalah judi, Mike mau gak mau harus aktif kembali berjudi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan catatan, Worm gak boleh ikut main. Hal itu karena Mike gak ingin Worm membuat masalah lagi. Nope, you didn't do it this time. I'm gonna raise you. I love the Cameroon rapper on this Give way. me the high and the low. Does he look like a man beaten by Jacks? Jacks are a monster. You raising me 300, kid? Take it down. Dari main judi itu, Mike berhasil mengumpulkan uang $7.000. Dan suatu malam, Worm membawa Mike ke sebuah kasino langganan para polisi. Awalnya Mike ragu bermain di sana, tapi setelah diyakinkan oleh Worm, Mike pun memantapkan keyakinannya. Saat permainan dimulai, Mike langsung membaca gerak-gerik pemain lain dan itu berhasil membuat dirinya mendulang kemenangan yang cukup banyak. Namun beberapa jam kemudian, Worm tiba-tiba masuk dan ikut bermain di meja yang sama dengan Mike. Di situ mereka kembali berlaga, gak kenal satu sama lain. Lalu Worm yang ngocok kartunya, lalu memberikan Mike kartu yang bagus sehingga akhirnya ada yang menyadari perbuatan curang mereka. Hal itu lantas membuat semua orang yang ada di sana berkumpul untuk ngecek kebenarannya. Begitu ketahuan kecurangannya, Worm dan Mike langsung dipukuli. Dan akibat kejadian apes itu, seluruh uang yang mereka kumpulkan dalam sekejap habis disita para polisi tadi. Kini Worm benar-benar merasa putus asa. Saking putus asanya, Worm memilih menyerah dan kabur keluar kota. Mike yang mendengarnya pun langsung menolaknya. Ia meyakini Worm bahwa masih ada jalan keluar untuk bayar utangnya. Sayangnya Worm udah teguh dengan keputusannya. Walau saat ini Mike tinggal sendiri, tapi ia tetap memberanikan dirinya menjelaskan apa yang baru saja terjadi ke Garma. Untungnya Garma berkenan memberikan tambahan waktu 1 hari lagi. Mike kemudian mencari pinjaman uang ke Joy, namun Joy nyatanya nggak sanggup meminjamkan Mike uang $15.000. Lagian saat ini Joy juga lagi buntu. Di tengah keputusasaannya itu, Mike lantas menemui AB. Ia menceritakan semuanya kepada AB, dosennya itu. Termasuk tentang kenyataan gak ada lagi orang yang bisa Mike minta tolong. Kini harapan Mike satu-satunya hanyalah dosennya itu. Dan siapa sangka AB ternyata bersedia pinjemin uangnya. Walaupun AB meminjamkannya hanya $10.000 aja, tapi itu sangat berarti sekali untuk Mike. Gak lama kemudian Mike mendatangi tempat perjudian Teddy. Ia mengajak Teddy bermain bersamanya dengan uang taruhan $10.000. Jika ada salah satu di antara mereka yang bangkrut duluan, maka permainannya dinyatakan selesai. Pada putaran pertama, Mike langsung bertaruh $1.000. Gak mau kalah, Teddy pun ikut menaikkan taruhannya menjadi $5.000. Namun tanpa disangka-sangka, Mike kembali menaikkan taruhannya dengan mempertaruhkan seluruh uangnya. Teddy yang tadinya yakin dirinya akan menang akhirnya memilih mundur. Itu artinya taktik Mike untuk menjatuhkan mental Teddy telah berhasil. Dan di putaran kedua, Mike menaikkan taruhan menjadi $5. Dan singkat cerita, Teddy pun kalah dan langsung kehilangan seluruh uangnya. Good hand. Teddy yang masih gak terima dengan kekalahan itu langsung ngolok-ngolok Mike dengan mengatakan kalau Mike sebenarnya masih kalah darinya. Karena uang $20.000 yang baru aja ia dapatkan itu sama saja dengan uang Mike yang kalah di permainan judi bersamanya waktu itu. Mendengar itu Mike pun terpancang dan tanpa pikir panjang ia kembali duduk untuk melanjutkan permainannya. Dan ronde kedua pun dimulai. Di putaran kartu pertama, Teddy tampak menaikkan taruhannya. Ia terlihat sangat yakin sekali dengan kartunya.
Sementara Mike, ia awalnya sempat juga ingin menaikkan taruhan, namun segera ia urungkan. Mike mulai bisa menyadari dan membaca gerak-gerik Teddy hanya dengan melihat bagaimana Teddy memakan Oreo-nya. Hal itu lantas membuat Teddy kecewa. Di putaran selanjutnya setelah kartu dibagikan, Mike mulai mengikuti setiap taruhan yang Teddy pasang. Sampai ketika kartu terakhir dibuka, Teddy langsung memasang semua taruhannya. Dan begitu juga yang terjadi dengan Mike. Dan pada akhirnya Mike lah yang tetap menjadi pemenang permainan itu. He's immune to getting a little rattled. I'm not going anywhere. I'm double the blind. Aqui. Two grand. Bits. I bet it. I flopped the nut straight. Chick! He trapped me! Pay that man his money. Kini Mike bisa bernafas lega. Semua hutang Worm telah berhasil ia lunasi. Dari hasil kemenangannya kemarin, Mike mendapatkan uang sebesar $60.000 atau sekitar 912 juta rupiah. Ia kemudian pergi ke kampus dan meminta Joe untuk menyerahkan uang bayar utangnya itu ke AB. Mike telah memutuskan untuk berhenti kuliah. Ia lalu bergegas ke Las Vegas untuk kembali menjudikan sisa uang $10.000-nya. Gonna